Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina anna lahum ajran hasana. Tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Fashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidis syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdir rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina nabiyyina Muhammad. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa alamu ibadallah anna Allaha qala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidaklah basa-basi kalau kembali kita selalu menegaskan dan mengingatkan kembali tentang pentingnya mensyukuri karunia Allah yang pada siang hari ini hadir dalam bentuk kemudahan untuk bisa melaksanakan salah satu daripada syariah Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Rajab menuju bulan Syaban, menuju bulan Ramadan, yaitu kita kembali disegarkan untuk selalu bisa mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariah-syariahnya. Di antaranya adalah salat Jumat berjamaah. Ketika kita melaksanakan syariah yang sesungguhnya amat sangat penting ini, kita tersegarkan kembali bahwa kita memang adalah hamba-hamba Allah dalam segala profesi yang kita miliki, baik itu di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam segala latar belakang yang selalu menyertai kehidupan kita, dalam segala kesibukan yang selalu membersamai kita. Tapi kita kembali disegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah bukan sekedar manusia. Kita bukan sekedar yang menambah jumlah penduduk di Jakarta maupun di Indonesia, apalagi sekedar menambah kemacetan maupun juga permasalahan yang ada. Tapi kita dengan hadir pada prosesi salat Jumat berjamaah seperti siang hari ini diingatkan kembali bahwa kita bukan sekedar yang biasa itu. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita pastilah sesungguhnya diarahkan untuk menjadi sesuatu yang begitu luhur dan begitu mulia. Karena Allah adalah zat yang segala, zat yang maha mulia untuk segala kemuliaan. Hamba Allah artinya adalah relasi yang kemudian menghadirkan pengingatan bahwa kita bukan sekedar pelengkap penderita. Kita bukan sekedar penambah jumlah statistik penduduk. Kita bukan sekedar untuk mengisi waktu dan kemudian datang dan pergi tanpa ada makna. Kita adalah hamba-hamba, kita adalah eksistensi, kita adalah makhluk-makhluk Allah yang kemudian karenanya sudah sangat selayaknya bila kita memaksimalkan segala yang ada, segala yang Allah berikan, segala kesempatan yang Allah hadirkan untuk menghadirkan peningkatan kualitas kehidupan, untuk menghadirkan peningkatan peran serta kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat.
Karena pastilah dalam konteks itu kita akan selalu diingatkan bahwa hamba Allah yang paling utama, hamba Allah yang menjadi teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita semuanya, hanya mereka yang hari ininya lebih baik daripada hari yang kemarin, fahuwa robihun. Hanya mereka yang hari ininya lebih baik dari yang kemarin, dialah yang beruntung. Lebih baik dalam segala hal tentu saja, bukan hanya lebih baik dari sisi ibadah, tapi juga lebih baik dari sisi amal soleh, lebih baik dari sisi berbakti kepada kedua orang tua, lebih baik dari sisi pengelolaan rumah tangga, lebih baik dari sisi melaksanakan amanah kehidupan dalam seluruh profesi yang kita miliki. Dan ini semakin penting untuk kita tegaskan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah begitu luar biasa dunia informasi yang sering membuat kita menjadi galau, bingung, bimbang, tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil, mana informasi yang benar dan mana yang itu adalah fiksi dan apalagi itu adalah fitnah. Dalam konteks inilah maka kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita dengan umat Islam dalam jamaah salat Jumat seperti pada siang hari ini menyegarkan kepada kita semuanya kembali bahwa sesungguhnya kita tidak perlu menjadi galau, menjadi bimbang, menjadi bingung, menjadi tidak bisa menentukan langkah dan sikap kemana kita harus pergi dan kemana kita harus bersikap. Karena dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang adalah merupakan sesembahan kita itu memberikan kepada kita panduan yang luar biasa hebat. Itulah Al-Quran dan juga As-Sunnah, itulah agama Al-Islam. Dalam konteks inilah ayat yang ke-8 dari surah Al-Maidah yang saya bacakan di depan memberikan kepada kita suatu perintah untuk agar kita semuanya berani untuk menjadi saksi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sekalian sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi saksi, jadilah saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah adalah zat yang maha teliti atas segala apa yang kita kerjakan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya memberikan kepada kita suatu fakta bahwa kehidupan ini memang bisa begitu luar biasa. Luar biasa tidak terduga, luar biasa juga bisa menghadirkan bahwa kadang-kadang kebatilan seolah-olah ia bisa hadir demikian luar biasa untuk kemudian bisa menggusur kebenaran. Seolah-olah kemudian pun perjuangan menghadirkan al-Islam dan bahkan perjuangan Rasulullah pun seolah-olah bisa kemudian dipadamkan. Itulah peristiwa-peristiwa yang mengiringi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pada bulan Rajab ini pun juga nanti akan pasti luar biasa diperingati di mana-mana dalam beragam bentuk pengajian. Peristiwa Isra dan Mi'raj menghadirkan beragam peristiwa yang melatar belakangi atau yang menghadirkan muqaddimah yang di dalamnya akan terlihat bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabatnya diposisikan dalam posisi yang begitu luar biasa, didolimi, difitnah, bahkan diisolasi 3 tahun lamanya. Begitu luar biasa kondisi Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu, sehingga bahkan mereka tidak lagi mempunyai bahan logistik untuk bisa mereka konsumsi setiap hari. Sudah habis. Yang tinggal hanya pohon-pohon yang sudah mulai mengering. Dan pelepah pohon yang mengering itulah yang kemudian dicelup ke dalam air dan itulah yang menjadi makanan sehari-hari dari para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu. Kondisi yang demikian luar biasa dan kemudian kaum musyrikin Quraisy mengembangkan informasi, mengembangkan opini, mengembangkan fitnah yang semakin memojokkan Rasul dan para sahabatnya. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak bergeming, tidak menjadi gelap mata, tidak terprovokasi. Beliau memberikan kepada kita suatu sunnah, suatu contoh, suatu keteladanan. Bagaimana umat memang, kalau mereka ingin menjadi besar, kalau mereka ingin menjadi umat yang kemudian nanti dampak kebaikan dan kehadirannya, kemaslahatan yang dimunculkan bukan hanya bersifat lokal, bersifat sesaat, tetapi kemaslahatan, kemanfaatan yang bahkan melebar dan terus bisa dinikmati oleh umat manusia, melewati batas waktu, melewati batas zaman, bahkan batas generasi dan lintas benua,
sampailah kepada kita di sini, umat Islam di Indonesia, di abad yang ke-21, hampir 15 abad setelah Rasulullah wafat sekalipun. Dan kondisi yang demikian luar biasa ini pun, Rasulullah ditambah dengan ujian yang juga amat sangat menyedihkan. Karena tokoh-tokoh utama yang biasanya bantu beliau, yang pada kondisi yang demikian amat sangat sulit semakin diperlukan kehadirannya, justru juga kemudian dipanggil oleh Allah SWT. Tokoh-tokoh itu ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, istri yang tercinta, yang selalu menyertai beliau dalam segala perjuangan beliau, dalam suka dan duka, yang semestinya semakin diperlukan kehadiran beliau dalam kondisi yang luar biasa amat sangat menyedihkan semacam ini. Itu pun dipanggil oleh Allah SWT. Abu Thalib, paman beliau yang selalu membela beliau kemana-mana, juga diwafatkan oleh Allah SWT. Bisa kita bayangkan betapa amat sangat sulitnya kondisi ini. Fitnah berkembang di mana-mana, pendoliman dilakukan di mana-mana, isolasi bahkan telah dilakukan, dan seolah-olah tidak mungkin, tidak akan ada kemungkinan umat ini akan bisa bangkit, bahkan bisa menghadirkan eksistensi untuk kemudian bisa terus melanjutkan perjuangan dakwahnya untuk menghadirkan tegaknya nilai-nilai keislaman. Tetapi ujian yang luar biasa ini, Rasulullah memberikan kepada kita satu sunnah, satu contoh. Bagaimana seluruh kondisi ini disikapi dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam. Dan Rasulullah pastilah teladan yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan al-Islam. Dengan iman beliau yang luar biasa kepada Allah SWT, yang tidak mungkin Allah akan membiarkan bahwa Rasulullah dan para pejuang agamanya dalam kebenaran. Tidak mungkin dalam konteks al-Islam, di mana ajaran agamanya menghadirkan segala yang ma'ruf dan meninggalkan segala yang mungkar. Di mana al-Islam menghadirkan dakwah, menghadirkan realisasi daripada nilai-nilai yang bermaslahat dan menjauhkan nilai-nilai yang menghadirkan kemadaratan. Tidak mungkin agama yang pun akan menghadirkan perilaku yang membawa kepada realisasi keadilan bagi publik, bagi masyarakat. Dan dengan keadilan itu maka manusia tidak lagi segera dilihat sebagai manusia dengan latar belakangnya, tetapi dilihat sejauh mana kemudian manusia itu memang dalam kondisinya dia berperan serta menghadirkan kemaslahatan dan menghadirkan kemanfaatan bagi kehidupan. Rasulullah memberikan kepada kita satu sunnah, bahwa ujian bisa terjadi, masalah bisa bermunculan, beragam badai, beragam prahara, beragam tsunami, beragam gempa bumi, beragam kondisi apapun, termasuk krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis keamanan, semuanya bisa terjadi. Tetapi Rasulullah dalam peristiwa ini yang terjadi di bulan Rajab, semacam seperti pada bulan di mana kita sekarang berada, Rasulullah memberikan kepada kita satu ketauladanan bahwa dengan memahami al-Islam yang baik, dengan tetap merujuk kepada perilaku beriman yang benar, dan kemudian terus menghadirkan perilaku berkeadilan yang sesungguhnya, tidak melakukan perilaku-perilaku yang kemudian diskriminatif, perilaku-perilaku yang menghadirkan kezaliman, perilaku keadilan akan menghadirkan kemaslahatan. Dan itulah yang terjadi. Rasulullah SAW dengan keistiqomahnya semacam itu, dengan kesabarannya yang begitu luar biasa, dengan menghadirkan konsolidasi dengan para sahabat yang demikian amat sangat baik, kemudian Allah SWT memberikan pahala, memberikan reward atas kondisi ini, dengan beliau diisrakan dan kemudian dimi'rajkan. Dan peristiwa ini adalah sebuah mukaddimah. Isra dan Mi'raj adalah sebuah mukaddimah untuk menghadirkan perubahan yang luar biasa, dengan keimanan yang kokoh dan kuat, dengan keislaman yang menghadirkan pemahaman yang membawa kepada bahwa Islam adalah menjadi solusi membawa kepada kerahmatan, dengan perilaku adil yang dilakukan karena beliau tidak mendolimi orang lain, menghadirkan simpati publik yang luar biasa. Dan hadirlah dari situ, setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah turun kembali ke dunia, kemudian terjadilah peristiwa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, menghadirkan kondisi yang luar biasa berbeda. Rasulullah dan para umatnya sebelum hijrah sangat-sangat berbeda dengan Rasulullah dan umatnya setelah hijrah. Bukan beda dalam pengertian duniawi, bukan beda dalam pengertian yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan buat kita menjadi salah faham tentang Islam dan Rasulullah. Beda dalam kondisi dulu mereka dizalimi, kemudian sekarang berubah
bukan untuk menjadi yang mendolimi, tapi justru yang menyebarkan keimanan, keislaman, keadilan, kerahmatan. Dan jadilah kemudian mereka yang dulu begitu luar biasa membenci dan memusuhi Rasulullah menjadi kondisi masyarakat baru yang bahkan mendapatkan kerahmatan dari al-Islam, seperti yang terjadi dengan Abu Sufyan dan para kawan-kawannya dalam peristiwa Fathu Makkah. Mereka yang dahulu begitu memusuhi, kini kemudian mereka pun juga mengikuti al-Islam dan bersama dengan Rasulullah menghadirkan masyarakat yang membawa kepada kerahmatan. Jamaah sekalian, tentu saja peristiwa-peristiwa semacam ini bukanlah sekedar dongeng dan bukan sekedar pelipur lara, apalagi sekedar sejarah yang sudah terjadi dan kemudian hanya layak untuk menghuni beragam tempat di perpustakaan-perpustakaan kita. Ketika kemudian Rasulullah SAW menghadirkan peristiwa-peristiwa ini, dan kemudian ketika Allah SWT di dalam Al-Quran menghadirkan ayat ini dalam bentuk perintah, sesungguhnya maknanya sangat jelas. Maknanya adalah sebagaimana kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, karena memang ada perintah-perintah Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua untuk sholat, wa aqimus sholat, untuk zakat, wa atuz zakat, untuk puasa, kutiba alaikumus shiyam, untuk haji, wa atimul haji wal umrah. Kita melakukan itu semuanya karena memang ada perintah dari Al-Quran. Tetapi perintah itu sesungguhnya bukan hanya terkait dengan rukun Islam yang 5, tetapi juga termasuk peristiwa atau termasuk perilaku berkeadilan. Itu juga menjadi bagian daripada perintah Allah SWT dalam banyak ayatnya, termasuk ayat yang ke-8 dari surah Al-Maidah itu. Ketika kemudian kita melaksanakan begitu banyak ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW, karena itu ada bagian daripada sunnahnya. Nah, bagian daripada sunnahnya Rasulullah adalah menghadirkan kehidupan yang dengan al-Islam, dengan al-iman, menghadirkan keadilan, menghadirkan kemaslahatan yang luar biasa. Tidak menghadirkan arogansi, tidak menghadirkan kesemena-menaan, yang menghadirkan justru karenanya kemudaratan bagi umat. Tapi dengan keadilan itu, Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu tradisi bahwa dengan berislam yang baik, kita akan menghadirkan kemaslahatan yang sangat banyak bagi umat manusia. Bukan hanya umat manusia dalam konteks laki-laki saja, tapi juga umat manusia dalam konteks mereka yang berjenis wanita. Bukan hanya kemaslahatan bagi umat manusia dalam konteks kehidupan keakhiratannya saja, tapi juga kemaslahatan bagi kehidupan di dunia mereka. Bukan hanya kemaslahatan yang kaitannya dengan sekedar yang hubungannya dengan ibadah mahdhah kepada Allah SWT, tapi juga kemaslahatan bagi beragam profesi umat manusia, baik itu sebagai apakah kaitannya dengan masalah profesi di negara, sebagai pejabat di eksekutif, di yudikatif, di legislatif, di pusat maupun di daerah. Kita sebagai guru, sebagai dosen, kita sebagai masyarakat swasta, sebagai pebisnis, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai apapun juga, kemaslahatan itu telah disunahkan oleh Rasulullah, dan karenanya sangat layak bila kita kemudian sambil menunggu dan terus mempersiapkan diri menuju kepada bulan Ramadan, maka beragam pemahaman tentang iman, Islam, keadilan, menghadirkan kemaslahatan ini sangat penting untuk selalu kita segarkan, sehingga ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan yang adalah merupakan bulan di mana kemudian kita akan ditinggikan segalanya oleh Allah SWT, sungguh kita akan bisa memaksimalkannya dan tidak membiarkannya pergi begitu saja untuk mungkin kita jumpai atau tidak kita jumpai di tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa imamina nabiyyina Muhammad. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum salisatan bi taqwallah.
fattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa alamu ibadallah annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi faya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana usratana allati fiha sakinatuna wa aslih lana da'watana wa qadatana wa daulatana allati fiha mustaqbaluna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ya Allah alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil zalimin fansurna alal qaumil mufsidin fansurna alal qaumil musyrikin fansurna alal qaumil munafiqin biizzatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana innana nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka salihun ilaikal balagh wa alaikat tuklan wa la haula wa la quwwata illa bika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi ajal wa akbar.